Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu untuk membuat sebuah ringkasan. Yang kedua, siswa mampu memahami dampak pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan kemampuan analisisnya dan menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, siswa mampu memahami kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Dan yang kelima, siswa mampu memahami kewajibannya sebagai pelajar dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Anak-anak, sekarang ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Anak-anak, teknik membaca memindai ini adalah suatu teknik membaca dengan tidak membaca keseluruhan isi bacaan, hanya poin-poin pentingnya saja yang dibaca. Jadi mata kita harus bergerak cepat untuk memilah-milah kata mana saja yang harus kita baca. Yang pastinya yang kita baca itu adalah kalimat yang penting saja yang terdapat dalam bacaan tersebut. Contohnya seperti ini. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti Puncak Trikora dan Puncak Jaya. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua. Anak-anak, bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya.
Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua, seperti berikut. Yang pertama, non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya, yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa. Dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia, sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut ini. Jawabannya di sini namanya Vivi. Kondisi umum alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Nah, ciri-ciri khusus alam Indonesia itu yang pertama, Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Yang kedua, suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Dan ciri yang ketiga adalah curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Anak-anak, sekarang ayo mengamati. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Bacalah artikel tentang banjir di bawah ini. Sumbatan, air, dan banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya, sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar, beserta sanksi tertentu apabila tidak memenuhi aturan. Tutur Chandrian Attahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta. Analisislah informasi yang disajikan di artikel tersebut, identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Nah, jawabannya, kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat adalah membuang sampah pada tempatnya. Akibat dari kelalaian tersebut adalah
Terdapat banyak sampah di saluran air dan sepanjang sungai. Tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut yang akhirnya menyebabkan banjir. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerjalah dalam kelompok, diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal kamu. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam format yang disediakan. Jawabannya, kewajiban anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan saluran air. Yang ketiga, merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menggunakan dan merawat fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya, sumur umum, toilet umum, dan tempat sampah. Anak-anak, sekarang ayo berlatih. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lainnya sebagai perwujudan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Kewajiban petugas piket. Yang pertama, mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik. Yang kedua, datang lebih awal dari teman yang lain. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan semua anggota petugas piket kelas. Kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Yang pertama, membersihkan toilet, mematikan keran air setelah digunakan, membersihkan saluran air, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam dan merawat tanaman. Kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Yang pertama, membersihkan toilet, mematikan keran air setelah digunakan, mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, dan merawat tanaman. Terakhir, kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan masyarakat adalah: yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merawat tanaman. Yang ketiga, gotong royong membersihkan saluran air. Dan yang keempat, menggunakan dan merawat fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya, sumur umum, toilet umum, dan tempat sampah. Anak-anak, sekarang ayo bernyanyi. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikan lagu bersih dan sehat bersama temanmu. Nyanyikan lagu ini dan perhatikan interval dalam lagu. Kemudian tampilkan lagu tersebut di depan kelas. Anak-anak ibu, kira-kira lagunya seperti ini. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.